Silakan masuk. Silakan duduk. Dengan siapa namanya, Dek? Di sini kakak ingin memperkenalkan diri. Nama kakak Ulan Sahdini sebagai konselor ADA untuk sementara, dan kamu sebagai konseli kakak. Nama kamu Yusril. Panggilannya Yusril ya? Panggilannya Ulil. Oh, panggilannya Ulil. Jadi kakak sini manggil kamu Ulil ya. Di sini untuk mengawalinya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kamu, Dek? Alhamdulillah baik. Baik. Di rumah baik aja kah? Baik. Percintaan baik juga kah? Oh, anjlok. Anjlok. Di sini kamu ingin menceritakan masalah apa? Kecanduan main game. Kecanduan bermain game. Di sini kakak ingin menjelaskan ya kontrak waktu kita berapa lama. Di sini untuk tahap pertama kakak memerlukan kamu untuk jadi konseling kakak sebanyak waktu 30 menit. Di sini kakak ingin menjelaskan dulu konseling individual. Kita berdua ini anggap saja konseling individual. Konseling individual ini artinya pemberian bantuan oleh konselor melalui wawancara. Seperti kita ini kepada individu yang mengalami masalah. Kamu kan ada masalah kecanduan bermain game. Jadi di sini kakak ingin membawa kamu konseling individual. Konseling individual ini berlangsung secara tatap muka antara guru BK dan konseli. Tujuannya untuk apa? Ya, konseli untuk membantu menstrukturkan atau menyadari masalahnya serta mengurangi penilaian negatif kepada dirinya. Itu fungsi konselor. Nah, di sini kami dari Universitas Lambung Mangkurat ini dari Prodi Bimbingan dan Konseling mempunyai asas kerahasiaan. Di sini asas kerahasiaan yang akan kakak jelaskan. Data atau keterangan tentang konseli dirahasiakan. Terus atas asas keterbukaan membuat konseli dapat bersikap terbuka dengan kakak dalam melaksanakan konselingnya. Jadi kamu bisa terbuka dengan kakak menceritakan masalahnya, tapi semua masalah kamu itu dirahasiakan. Itu asas kerahasiaan dan keterbukaan kami. Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan, yaitu konseli dapat mewakilkan tanpa paksaan, mewakilkan perasaan yang akan kamu jelaskan ke kakak tanpa paksaan. Asas normatif, yaitu semua yang dibicarakan dalam konseling tidak melenceng norma-norma. Nah, di sini kita masuk ke tahap permasalahan. Permasalahan yang kamu alami ada permasalahan tentang kecanduan bermain game. Bisakah kamu ceritakan permasalahan yang kamu rasakan? Silahkan. Saya kecanduan main game hingga larut malam, dan akhirnya susah untuk bangun pagi. Itu mengerjakan tugas pun susah untuk mengerjakannya, nyontek dan saya ngerasa saya kalau nggak bisa main game susah tidur dan gelisah. Katanya udah kecanduan, jarang baca, dan untuk tugas saya mengumpulkannya selalu telat. Dan di rumah kalau sudah main game dipanggil terus, sudah marah, di HP-nya disita gitu. Dan lagi kalau udah main game tuh kayak sudah susah menghentikannya. Mencoba untuk menghentikannya tapi berulang-ulang kali di HP-nya disita tuh tetap gak bisa. Sudah berapa lama kamu merasakan kecanduan bermain game ini? Dari kelas 3 SMP. Oh, dari kelas 3 SMP, lumayan lama ya. Pernahkah kamu berpikir untuk berubah? Pernah, tapi tidak bisa. Di sini kakak ingin menyimpulkan, jadi kamu
ada masalah kecanduan bermain game hingga larut malam sehingga bangunnya selalu kesiangan, mengerjakan tugas selalu kesiangan, akhirnya menyontek, mengumpulkannya juga kesiangan. Terus di rumah juga kalau dipanggil nggak bisa, marah-marah, suka marah-marah karena lagi keasikan bermain game gitu. Jadi di sini kakak ingin menawarkan jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu ada di diri kamu sendiri. Kamu bisa menghentikan bermain game dengan cara kamu mencari aktivitas yang positif di luar. Misalkan kamu pergi ke sekolah untuk bermain bersama teman, misalkan bermain bola, atau kamu kan pemusik ya, pemusik pemusik di tari ya. Oh enggak, bisa saja kamu mengikuti ekstra kurikuler di sekolah untuk membuat kamu tuh tidak kecanduan bermain game. Bisa bermain bola atau bermain bersama teman. Bermain bersama teman tuh tapi tidak bermain game, tapi kayak di luar rumah, di luar ruangan. Jadi kan kamu bisa juga membantu orang tua, misalkan membantu orang tua di rumah atau orang tua laki-laki di luar untuk bekerja, yang positif lah kamu cari. Jadi di sini kamu sepakatkah untuk berubah? Kakak di sini ingin menawarkan jalan keluarnya karena kita sama-sama mencari jalan keluarnya untuk kamu tidak kecanduan lagi. Ini kan untuk diri kamu juga. Bersediakah kamu? Bersedia. Jadi misalkan kamu ada waktu luang tuh berbicara dengan orang tua di rumah. Kamu tuh bisa bermain game tapi ada waktunya. Misalkan dalam sehari kamu awalnya bermain game 6 jam, kurangi jadi 2 jam. Kayak itu tuh dikurang-kurangi aja. Soalnya kan itu tidak baik juga buat kamu. Jadi kerjakan PR, habis dari sekolah tuh kerjakan PR, ngumpulnya pagi, terus aktivitas yang positif, misalkan bermain bola bersama teman di sekolah atau bermain, pokoknya mencari aktivitas yang ada di sekolah nih, kayak bermain musik, ikut ekstrakurikuler di sekolah nih. Nah, di sini kakak memakai teknik penyelesaiannya memakai teknik RABT. Kamu tidak tahu kan RABT itu apa? RABT itu adalah Rational Emotive Behavior Therapy. Jadi pengertiannya ini membantu konseli mengenai dan memahami perasaan pemikirannya dan tingkah lakunya yang irasional menjadi rasional, pemikiran kamu yang tidak masuk akal tadi menjadi pikiran yang masuk akal dan menjadikan kamu lebih baik. Konseli diajarkan menerima perasaan atau pemikiran dan tingkah lakunya tersebut karena diciptakan dan verbalisasiannya untuk konseli sendiri, untuk diri kamu sendiri. Jadi dari perasaan cemas kamu tadi yang tidak bisa bermain game itu menjadi baik-baik saja dan rileks, itu akan kita ubah di pertemuan kedua. Tingkah laku dan kecanduan kamu menjadi tidak candu lagi, itu akan kita bahas di pertemuan kedua. Kamu bersediakah kakak memakai kontrak RABT? Apakah tidak keberatan? Di sini RABT itu R itu ada rasional, I-nya emotif, B-nya behavior, T-nya terapi. Jadi rasional, emotif, behavior, terapi, pikiran, emosi, tingkah laku, dan terapi. Jadi kakak di sini ingin menterapikan kamu, pikiran kamu, emosi, dan tingkah laku kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Gimana, bersediakah? Pahamkah? Atau ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Jadi kamu bersedia untuk kakak memakai teknik ini menyelesaikan masalah kamu? Di sini kakak ingin mengakhirinya. Kita bertemu lagi di besok hari untuk tahap kedua. Untuk mengakhirinya kita berdoa dulu. Berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan masuk, silahkan duduk. Bagaimana kabarnya? Sudah melaksanakan yang kakak sarankan di pertemuan pertama? Siap, sudah. Ya. Di sini kakak ingin mengulang lagi ya. Di sini kakak sebagai konselor kamu bernama Wulan Sahdini dan kamu sebagai konseli kakak bernama Ulil.
Untuk mengawalinya, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kabar kamu gimana sehabis melaksanakan saran-saran dari kakak di pertemuan pertama? Saya merasa baik. Merasa lebih baik ya. Nah, di sini kakak ingin mengulangi lagi. Kakak menggunakan teknik RABT. Yang pertama, di sini kita melakukan tahapan. Pertemuan kedua ini kita melakukan tahapan ya. Melakukan tahapannya bekerja sama antara konselor dan konseli. Nah, yang pertama ada membangun hubungan dan konseli yang dapat dicapai dengan mengembangkan empati, kehangatan, candaan atau penghargaan. Jadi di sini kamu berusaha untuk santai, rileks, biasa saja, anggap saja kakak ini sebagai teman kamu. Dan yang kedua ada memperhatikan tentang secondary disturbance atau hal yang mengganggu konseli untuk mendorong konselinya mencari bantuan. Nah, di sini kamu tidak usah merasa tidak enak menceritakan masalah kamu. Yang ingin diceritakan saja, yang ingin diprivasi disimpan saja dulu, tidak usah diceritakan. Di sini memperlihatkan kepada konseli untuk mendorong mencapai bantuan. Nah, di sini kakak ingin mendorong kamu untuk bercerita, karena di sini kakak tugasnya untuk membantu menyelesaikan masalah kamu, untuk mencari jalan keluar kamu, tapi tidak untuk diri kakak, untuk diri konselinya. Jadi kita mencari jalan keluarnya sama-sama atas persetujuan kedua belah pihak. Dan yang keempat ada memperlihatkan kepada konseli tentang kemungkinan perubahan yang bisa dicapai dan kemampuan konselor untuk membantu konselinya mencapai tujuan konseling. Dan yang terakhir ada melakukan asesmen terhadap masalah, orang, dan situasi. Asesmen the problem, person, and situasi. Jadi di sini masalah yang ingin kamu ceritakan atau yang ada di diri kamu, keluarkan saja semuanya. Di sini situasi ini kita cuma berdua, jadi kamu tidak ada yang tahu kalau kamu bercerita sama kakak, paham lah? Mulai dengan mendengar dan menanggapi apa sudah salah pada yang kemarin kan kakak ada menyarankan kamu untuk terapi, mengatur jadwal dari bangun pagi sampai bangun ke pagi lagi. Itu sudah kamu terapkan kah? Sudah. Bagaimana perasaan kamu sehabis kamu menerapkan jadwal atau pola hidup kamu yang baru itu? Ya, saya merasa lebih baik gitu. Terus nyaman, bangunnya tuh selalu siap, bangunnya tuh pagi terus. Kan ya merasa lebih baik lagi, main gamenya pun berkurang ya. Misalkan dari jam 7 pagi, terus mainnya sampai jam 8 pagi lah, jam 8 sudah terkurang gitu. Berarti kamu merasa lebih baik ya. Kendala yang kamu rasakan setelah kamu menjalankan terapi yang kakak sarankan itu, adakah kendalanya? Misalkan kamu yang pertama kecanduan bermain game, jadi mengurangi game lo, adakah kendalanya dari diri kamu itu atau lancar-lancar saja? Tidak ada kendala. Jadi kamu tidak mengalami kendala. Ada yang kamu ceritakan kan lagi? Ada. Apa? Kan ini lo mau keluar sebentar aja tuh susah ya. Susah kalau kerjaan rumah tuh belum selesai, susah untuk keluar. Iya, karena kamu bermain game tadi, jadi kamu kurangi bermain game tadi. Sedangkan yang pertama kamu mengurangi bermain game, melakukan terapi yang kakak sarankan di pertemuan pertama tadi. Jadi kamu dari itu kamu bisa
yang waktu kamu bermain game itu kamu manfaatin untuk kamu keluar bermain bersama teman-teman, minta izin dengan orang tua, omongin baik-baik. Kamu itu jelas mau kemana tujuannya, jangan membuat orang tua itu tidak percaya. Jadi bermain game dari awal kamu kan kecanduan bermain game, terus kamu merasa kalau keluar itu susah. Nah ya karena kamu keluarnya itu mungkin tidak tepat waktunya. Jadi kamu keluarnya itu misalkan pagi itu kamu bilangnya ke sekolah, bisa saja kamu kan ke mana-mana, orang tua kan nggak percaya. Jadi kamu buatlah yang pertama orang tua itu percaya kamu kemana, tujuan kamu itu positif bukan negatif. Berikanlah orang tua itu pengertian untuk dirimu gitu. Bisa jelas? Jelas. Adakah lagi kendalanya atau yang ingin kamu ceritakan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kecanduan bermain game ini tadi tuh kamu sudah menguranginya, sudah dapat menguranginya, tapi belum bisa menghentikannya kan? Hanya dapat menguranginya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan ketiga. Untuk besok kamu jalankan lagi yang di pertemuan pertama, terapi yang pertama kamu ikutin lagi jadwal kamu dari pagi ke pagi. Dan bermain game itu sangat-sangat kamu kurangi, misalkan 2 jam atau 1 jam ada waktu senggang saja baru kamu bermain game. Jadi kamu bisa manfaatinnya dengan kamu keluar rumah tapi kamu minta pengertian dengan orang tua untuk kamu melakukan hal itu positif, untuk membantu guru di sekolah kah, atau bermain bola kah, atau ikut ekstrakurikuler. Paham kan ekstrakurikuler itu apa? Paham nggak? Kayak kegiatan sampingan di sekolah, misalkan kayak nari, musik gitu. Jadi di sini kakaknya mengakhirinya saja. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya kamu sudah mau menjadi konseli kakak. Ya, terima kasih. Silahkan masuk. Silahkan duduk deh. Nah, di sini kita untuk memulai semuanya dulu, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah. Nah, 3 kali pertemuan dari hari Senin, Selasa, Rabu. Di pertemuan hari Rabu ini kita pertemuan terakhir. Kabar kamu gimana? Apakah kamu merasa semakin kurang, tidak ada lagi kecanduan gamenya atau gimana? Ya sama kerjanya tidak ada lagi gitu. Main gamenya pun berkurang dan yang menurut kakak kemarin saya sudah lakukan, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah lebih baiknya. Main gamenya tuh sangat kurang. Tidak ada kendala kan dalam ini, atau ada kendala lagi untuk kamu menjalankan di hari yang kedua? Ada kendala kah dari diri kamu atau tidak ada? Tidak ada kendala. Nah, di sini kakak akan melakukan evaluasi. Evaluasi ini menanyakan kamu dari awal kegiatan kamu di hari pertama sampai hari ketiga. Jadi bisakah kamu jelaskan kegiatan kamu di hari pertama yang sudah kakak sebutkan dari pagi ke pagi itu ada apa saja, berapa jam kamu melakukan bermain gamenya sampai kamu tidak merasa kecanduan lagi, itu ada berapa jam kamu main gamenya? Enggak deh, yang dari 1 jam ke setengah jam mungkin. Jangan terlalu gugup deh, nggak apa-apa. Terus dari 1 jam, dari setengah jam ke dari 1 jam ke setengah jam gitu ya. Sekarang untuk pertemuan ketiga, malam tadi ada bermain game nggak? Tadi malam nggak ada. Tadi malam nggak ada, udah mulai hilang ya, walaupun tidak hilang banget gitu. Jadi tidak ada kendala di sini. Yang kamu rasakan gimana? Apakah kamu tuh merasa aduh gara-gara kakak aku jadi gak bisa main game, atau merasa membatin, atau merasa baik
saran kakak ini memang baik, jadi aku bisa melakukan aktivitas yang positif lagi. Jadi aku tidak kecanduan untuk bermain game lagi, tidak melakukan hal-hal yang membuat orang tua marah karena sering dipanggil tidak mendengar, lalu orang tua marah. Apakah yang kamu rasakan? Atau kamu merasa membatinkah dari terapi yang kakak buat dari awal pertemuan? Dari awal memang tidak ada ini kendalanya, perilaku pun itu nggak ada. Ya nggak ada kendala. Ya jadi kakak ambil kesimpulan di sini kamu sudah mulai bisa mengurangi kecanduan kamu bermain game itu menjadi bermain game tapi di jam yang tidak mengganggu orang lain. Misalkan di jam saat kamu santai saja, tidak ada pekerjaan rumah, tidak ada pekerjaan sekolah, tidak ada kegiatan di luar, kamu santai, jadi kamu bisa bermain game. Jadi untuk melengkapi waktunya, kamu bisa membantu orang tua, bisa mengumpulkan tugas, bisa mengerjakan tugas. Jadi tidak ada terlambat, kamu tidak terlambat mengerjakannya, kamu tidak terlambat mengumpulkannya, kamu bisa melakukan aktivitas yang positif lah semuanya, gitu kan? Gimana perasaan kamu, merasa lebih baik kah atau biasa saja? Ya, merasa lebih baik ya. Nah, di sini kakak ingin menutup pertemuan kita. Ini pertemuan kita di minggu ketiga, pertemuan yang terakhir. Kakak banyak-banyak terima kasih kamu sudah mau menjadi konseli kakak di sini. Dan mohon maaf apabila kakak ada kesalahan dalam salah kata dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan.